Kayaknya nggak enak deh kalau hitam putih kayak gini. Halo Pak Ari dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Naufal Siawan dengan NPM 2006576294 dari program studi Teknik Industri angkatan 2020 kelas Interpersonal Skill kelas Selasa pagi. Oke, pada kali ini saya akan menjawab soal UTS untuk yang nomor 3, yaitu terkait dengan listening. Oke, sebelumnya sebenarnya apa sih teori ilmu yang sebenarnya menurut saya paling penting berdasarkan pembelajaran? Saya berpendapat kalau misalkan teori ilmu yang paling penting itu berdasarkan dari definisi listeningnya sendiri, karena sebenarnya listening itu berbeda yang dengan yang namanya itu hearing. Hearing itu berarti kalau misalkan kita itu sebagai individu hanya mendengar suatu suara saja berdasarkan dari sumber getaran ataupun frekuensi gelombang tertentu. Sedangkan kalau misalkan kita itu mendefinisikan listening itu yang berarti kalau misalkan kita itu mendengarkan suara tersebut dari sumber suara itu dengan pay close attention to dengan hal tersebut, sehingga kalau misalkan kita listening udah pasti kita akan fokus terhadap informasi suara ataupun getaran suara yang keluar ataupun didengar oleh telinga kita. Dan dengan demikian kalau misalnya kita melakukan ada yang namanya listening, itu otomatis kita harus pay close attention to from it, dan juga kita harus menyiapkan diri kita untuk mendengarkan dengan secara seksama dan juga mendengarkan secara baik dan juga bijaksana. Dan berdasarkan listening juga saya mencoba stage berdasarkan dari kelas, mencoba menyatat kalau misalkan stage listening itu ada 5. Yang pertama itu ada yang dinamakan oleh receiving, yang kedua understanding, terus kemudian yang ketiga itu ada yang dinamakan remembering, terus kemudian kita evaluasi, dan juga kita responding. Dan dengan demikian understanding di sini itu memiliki fungsi untuk output berupa learning ataupun influence, ataupun terus kemudian juga bisa helping dan juga playing. Dan dari stage ini yang paling penting sebenarnya kalau misalkan stage listening itu ada di stage untuk 2 dan juga 3, di understanding dan juga remembering. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mendengarkan suatu informasi yang didapatkan dari sumber informasi kita, dari source kita, otomatis kita harus memahaminya dengan tepat dan juga baik. Kenapa? Karena hal tersebut dapat mempengaruhi remembering kita nih. Remembering kita bagaimana caranya kita merecall terhadap learning dari informasi yang sudah disampaikan oleh source. Kalau misalnya kita learning, otomatis kita harus mengetahui nih, mengidentifikasi apakah informasi tersebut sudah tepat ataupun sudah terinterpretasikan dengan baik oleh diri kita, dari telinga kita, dan juga diinterpretasikan oleh otak kita. Maka otomatis kalau misalnya kita recall itu sudah tercantum lah di dalam otak kita, sehingga stage 2 dan 3 ini merupakan hal yang penting sebelum masuk kemudian dievaluasi dan juga direspon lagi. Dan biasanya kalau misalnya kita listening itu tuh harus di follow up question agar mengonfirmasi apakah informasi yang disampaikan dari source itu benar adanya, ataupun takutnya kalau misalkan kita ada salah misinterpretasi, nantinya justru otak kita ataupun kita bahkan merecall informasi tersebut dengan tidak tepat ataupun tidak sesuai lah sama informasi yang diberikan, sehingga dari situ ada yang dinamakan barrier of listening. Barrier of listening tersebut sendiri dapat diklasifikasikan. Yang pertama itu ada yang dinamakan physical atau mental distraction, terus kemudian ada hearing impairment, yang ketiga ada premature judgment, terus kemudian ada lack of focus, terus kemudian ada bias atau prejudice. Nah, dari sini barrier of listening yang biasanya terjadi sebenarnya itu ada di bagian physical atau mental distraction dan juga lack of focus, di mana distraction yang ada dari barrier listening ini sebenarnya itu berasal dari cenderung dari eksternal atau lingkungan luar, dan bahkan bisa juga sebenarnya dari dalam diri kita. Namun biasanya distraksi itu didapatkan dari eksternal yang kemudian justru mempengaruhi diri kita sendiri secara internal. Dan diharapkan kalau misalkan kita sedang melakukan otomatis listening, itu harus menyiapkan diri kita agar semaksimal mungkin untuk pay to attention terhadap source-nya,
pay attention terhadap informasi yang diberikan dan juga bagaimana ia menyampaikannya, dan kita harus mendengarkan secara seksama agar barrier-barrier yang tadi yang sudah disebutkan tadi itu dapat diminimalisir dan dapat diatasi dengan baik. Dan dengan hal itu, kalau misalnya kita cerminkan di dalam kehidupan mahasiswa ataupun dunia profesional karir, itu dapat mempengaruhi kita terhadap bagaimana caranya kita dapat mengetahui dan mengenali sesuatu secara dengan baik dan juga benar. Karena di dunia profesional itu banyak sekali ilmu-ilmu ataupun bahkan banyak sistem teknikal ataupun praktis-praktis technical knowledge yang justru hal baru yang perlu kita ketahui. Kalau misalnya kita tidak hanya tidak mampu untuk mendengarkan dengan baik dengan secara seksama dari mentor kita ataupun dari dosen kita, dari atasan kita, maka guideline atau informasi yang mereka berikan itu yang sebenarnya baik untuk kita dan juga harus kita praktekkan itu justru tidak diterima dengan baik. Sehingga sikap dan listening kita itu harus dijaga. Barriers listening seperti kondisi distraksi, kondisi eksternal kita, lingkungan kita itu harus dioptimalkan dengan baik agar informasi-informasi yang diterima itu mampu diterima dengan baik dan dioptimal, serta di-remember oleh otak kita dan juga di-recall serta direspon dengan baik. Apabila nih kalau misalkan kita masih belum mampu untuk mengetahui informasi yang diberikan oleh sumber kita bisa loh untuk melakukan respon balik seperti konfirmasi apakah misalkan contohnya berarti informasi yang kamu berikan tadi itu sudah seperti ini ya, atau misalkan bisa juga dikonfirmasi dengan follow up question ataupun dengan adanya deep dive into question yang secara lebih dalam terkait informasi yang sudah diberikan. Dan hal itu sebenarnya sangat membantu sekali untuk bisa menggali informasi secara lebih dalam, secara lebih baik agar kita tidak misinformation lah. Kemudian action plan yang kalau misalkan di jangka panjang yang perlu kita lakuin ialah bagaimana caranya supaya kita untuk bisa memposisikan diri kita itu untuk bersikap dengan tenang, untuk bersikap untuk fokus ketika terhadap lawan bicara kita memberikan suatu informasi, listening juga fokus, terus kemudian gimana caranya kita supaya untuk mengunderstand apa yang mereka bicarakan dan juga merecall serta mampu merespon dan mengevaluasi, sehingga dengan demikian nantinya informasi yang diberikan yang mereka encode terus kemudian kita decode sebagai receiver itu dapat diterima dengan baik. Dan dengan hal itu otomatis sistem dua arah dalam diskusi ataupun percakapan dengan peran listening itu dapat tercapai dengan baik. Dan dengan demikian stage of listening maupun dari barriers of listening ini dapat teratasi dan dapat dimaksimalisasi dengan cara kita untuk bisa selalu mengimprove listening kita dari menonton atau bisa melakukan percakapan dengan teman sebaya kita. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait jawaban listening. Terima kasih.